Salam Efrata Devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 29. Isinya begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari ini hampir setiap kita menggunakan media sosial. Kita bisa berbagi foto, memberikan komentar, menyampaikan pendapat, bahkan membagikan firman Tuhan hanya dalam hitungan detik. Tetapi ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ketika orang membaca apa yang kita tulis di media sosial, apakah mereka semakin melihat Kristus atau justru semakin jauh dari Kristus? Media sosial sebenarnya hanyalah sebuah alat. Yang menentukan apakah media sosial menjadi berkat atau menjadi sumber masalah adalah hati orang yang menggunakannya. Firman Tuhan dalam Efesus 4:29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Prinsip ini bukan hanya berlaku untuk perkataan yang keluar dari mulut kita, tapi juga untuk perkataan yang keluar dari jari-jari kita melalui media sosial. Beberapa hal yang perlu kita pelajari, bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Pertama, jangan gunakan media sosial untuk melampiaskan emosi. Kadang ketika kita kecewa, marah, atau tersinggung, kita ingin segera menulis sesuatu. Kita membuat status, kita membuat sindiran, kita membagikan sebuah kutipan, dan kadang kita berkata, saya tidak menyebut nama siapa-siapa, tetapi sebenarnya orang-orang yang membaca tahu siapa yang sedang kita maksud. Hati-hati, jangan sampai media sosial menjadi tempat kita melampiaskan kemarahan yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tidak semua hal yang kita pikirkan harus diposting, tidak semua yang kita rasakan harus diumumkan, dan tidak semua masalah pribadi harus menjadi konsumsi publik. Orang percaya dipanggil bukan untuk memenangkan setiap perdebatan, tapi untuk memancarkan karakter Kristus. Kedua, jangan menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Ini bagian yang sangat penting. Kadang kita membagikan ayat Alkitab, tetapi sebenarnya ayat itu sedang kita gunakan untuk menyerang seseorang. Kita tidak menyebut namanya, tapi kita berharap dia membaca. Kita menulis tentang pengampunan, tapi sebenarnya sedang menyindir orang yang menyakiti kita. Kita menulis tentang dosa, tapi sebenarnya sedang menunjuk dosa orang lain. Begitu. Kita menulis tentang kasih, tetapi cara kita menyampaikannya justru penuh kebencian. Firman Tuhan memang harus disampaikan, tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya sedang menyampaikan firman untuk membawa orang kepada Kristus, atau menggunakan firman untuk membenarkan kemarahan saya? Yesus mengingat kita dalam Matius 7 ayat 3-5 untuk terlebih dahulu melihat balok di mata kita sendiri sebelum melihat selumbar di mata orang lain. Jadi sebelum menekan tombol post atau upload, mungkin kita perlu bertanya, Tuhan, apakah ini benar-benar membangun? Apakah ini mencerminkan kasih Kristus? Apakah ini perlu saya bagikan? Ketiga, jadikan media sosial sebagai tempat menabur berkat. Bayangkan jika setiap orang percaya menggunakan media sosial untuk menabur sesuatu yang baik. Bukan hanya membagikan berita yang membuat orang marah, tetapi membagikan sesuatu yang menguatkan. Bukan hanya mengkritik, tapi memberikan pengharapan. Bukan hanya menunjukkan kesalahan orang, tetapi menunjukkan kasih karunia Tuhan. Bukan hanya berkata, orang itu salah, tapi berkata, mari kita belajar bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Itulah panggilan kita. Media sosial bisa menjadi mimbar kecil di tangan kita. Setiap status kita bisa menjadi kesaksian. Setiap komentar bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan karakter Kristus. Bahkan ketika kita berbeda pendapat, kita tetap bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan kasih. Karena kesaksian kita bukan hanya terlihat dari apa yang kita katakan tentang Yesus, tapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sahabat Efrata Devotion, sebelum kita menggugah sesuatu hari ini, mari berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini membangun? Apakah ini menunjukkan kasih Kristus? Jangan sampai kita memakai media sosial untuk menyebarkan kebencian, lalu membungkusnya dengan ayat firman Tuhan. Jangan sampai kita berbicara tentang kasih Kristus, tetapi orang justru merasakan kebencian melalui perkataan kita. Mari kita gunakan media sosial bukan untuk menjadi penghakim, tapi menjadi saksi Kristus. Bukan untuk mempermalukan orang, tetapi untuk membangun. Bukan untuk menyebarkan kebencian, tapi menaburkan kasih. Bukan untuk memenangkan pertengkaran, tetapi memenangkan hati bagi Kristus. Karena dunia mungkin tidak selalu membaca kitab, tapi dunia membaca kehidupan kita, termasuk apa yang kita tulis di media sosial. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pelajaran yang kami dapat dari firman Tuhan hari ini, supaya kami banyak menggunakan kata-kata yang baik, benar, yang membangun di saat-saat perlu. Supaya kami juga dengan bijaksana menggunakan kata-kata di media sosial, supaya bisa menjadi berkat,
supaya orang bisa melihat Kristus melalui setiap postingan, status, bahkan perkataan-perkataan kami. Berikan kami hati yang mengasihi, hati yang terbuka dengan firman, sehingga itu yang keluar dari media sosial kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang menerima, mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.